yang saya lakukan buat Petren. Bisa saya ngajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun buat ngerjain Petren. Bisa. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Safuta Official. Jangan lupa untuk Subscribe, like, and comment-nya ya. Oke, hari ini tema kita membahas tentang Ustaz. kita Ini lagi rame ya. tentang Ustadz Mansur, ya kan? Oke. Nah, kita topiknya ini kayaknya berbau komedi juga nggak sih? Iyalah, harus di apa ya? Bawa guyonan juga. Di bawah guyonan juga. Serius-serius amat sih enggak. Kenapa? Berita ini sebenarnya kan udah mencuat dulu ke publik ya kan. Makanya kita ya dikit-dikit lah kita mau agak diplesetin ya. agak di komen-komen dikit ya. Ustadz DM ini gimana sih keberadaannya, kenapa bisa se-booming ini, heboh gini beritanya gitu. Kita juga pengen tahu gitu sebenarnya apa sih gitu yang diomongin orang itu, digibahin orang, gibah apa itu ya? Ini antara dua nih yang semalam kita bahas kan. Kalau misalnya dia ngomongnya benar, berarti itu gibah. Tapi kalau ngomongnya salah, berarti fitnah gitu kan. Tapi kalau abu-abu gimana? Masuk gray area, tapi ini enggak gray area ya. Iya, tapi gitu. ini justru kita dapat beritanya dari media-media yang akuntabel ya, gitu ya. Betul. Terus ini nih kemarin kan ada yang lagi viral ya sekarang yang gebrak-gebrak meja. Gimana nih? Saya butuh duit 1 triliun buat ngerjain Petren. Bisa. 1 triliun. Saya butuh 1 triliun gitu kan. Kira-kira lo bisa dapetnya sekejap mata nggak sih? Gimana ya? Ngepet dapat nggak itu? Kok ngepet aja dapat nggak? Bisa juga. Enggak ya. Ngepet di bank BI aja juga enggak, karena biasanya ngepet itu dia sekali sentuh cuman ya paling 100 200 ribu. Kira kecil ya. Kayaknya tuh babinya tuh ada berapa? Kalau Ustadz, kalau 1 T kayaknya 1 malam nggak bisa dapat ya. Iya, Kita mesti betul. keliling dulu, keliling Indonesia atau ke Hong Kong dulu kita. Iya, jadi kalau misalnya kau dapat 1 triliun tuh gimana tuh? Apa yang kau lakukan biasanya? 1 triliun ya? Iya. Kalau aku sih nggak pusing mikirin yang lain-lain ya. Itu buat self reward aja. 1 triliun loh. 1 triliun. Berarti kau tuh beli pesawat salah satunya. Bisa, ada yang 500 M kan? Ada Beli yang foker itu aja, yang second itu ya. Bukan poker face. Nah itu kenapa sih ini jadi mencuat gitu ya kan? Ada sisi kayaknya negatifnya jadi lebih besar. Lebih banyak, karena kan bukan dari yang 1 triliun itu aja, karena itu dari Petren itu sendiri digugat katanya 99 triliun ya. 99 T. Wow. Itu digugat ya. Kalau digugat berarti sebelumnya sudah ada somasi, ya kan, teguran gitu Ya, kepada si pasti dong. YM ini ya kan. Karena kan si YM ini disangkakan gitu sama masyarakat melarikan menggelapkan dana itu tadi. Menyalahgunakan dan Iya, menyalahkan dana itu tadi. jadi itu pakai untuk apa tuh? Kalau kita lihat-lihat ininya ya, profilnya ya, YM ini banyak bisnisnya nih masalahnya ya kan. Ada yang dia di media juga, dia ada beli beberapa lembar saham salah satu media televisi nasional ya, swasta nasional gitu. Tapi itu untuk umat atau untuk dia pribadi jadi? Nah itu susah bedakan mana yang untuk umat, mana yang untuk pribadi jadinya gitu ya. Karena apa ya dibilangnya, kalau misal untuk umat dia tambah kaya gitu ya. Pastinya. Apa mungkin karena dia prinsip yang bersedekah itu? Prinsip sedekah jadi bertambah gitu. Iya. Jadi sedekah nanti bertambah lagi. Iya. Tapi kan itu dari uang sedekah. Iya. Jadi gimana tuh ya? Bersedekah dari uang sedekah. Masalah gini ya, kalau kita bertransaksi atau berbisnis dengan Allah itu ya kan, kita berbisnis dengan Allah, toh imbal baliknya itu jauh lebih besar gitu ya kan. Kalau tadi yang sedekah umat, di mana
dapat sedekah disedekahkan lagi gitu ya, atau dari uang pribadi disedekahkan lagi, itu namanya investasi ya kan? Investasi akhirat. Nah, Jadi akhiratnya dapat, dunianya dapat. dunianya mengikuti gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau balik lagi ke case-nya YM ini, justru dia malah terlilit gitu. Makin terlilit. Makin terlilit gitu. Jadi berarti dia transaksinya dengan siapa ini, berbisnisnya dengan siapa ini gitu ya. Karena mungkin ada abu-abu tadi kali ya. Nah Hmm. terus yang itu apa tuh yang karyawannya sampai gaji selama 20 bulan, 24 bulan itu gimana tuh ya? Nah, Setelah itu ya. dirumahkan atau gimana itu? Tapi si karyawannya masih betah juga ya sampai 20 bulan gitu. Enggak, itu kan statusnya udah dirumahkan. Sudah dirumahkan ya? Udah dirumahkan, tetapi seharusnya kan dirumahkan harus kan jadi gini, dia kan disuruh mundur baik-baik cuman nggak mau kan. Nah akhirnya dirumahkan. Nah dirumahkan kan seharusnya tetap gaji itu tetap jalan. Tetap jalan. Nah tapi ini gaji nggak dibayar juga gitu loh. Nah akhirnya menuntut dong haknya itu karena sudah dilapor juga karena Iya benar. jadi udah dikasih surat juga, terus sudah dibuat untuk apa ya istilahnya ya, biar saling ngobrol ya, biar Ada mediasi, mediasi, biar cari solusinya gimana gitu kan. Nah tetapi tetap masih butuh juga ya. Masih Atau butuh. sudah tidak ada dana lagi? Saya rasa ya, karena apa? Kalau masih ada dana, ataupun begini, dana yang diinvestasikan dia itu ternyata bisnisnya itu di tahun 2017 itu sudah dibekukan sama pemerintah. Karena apa? Karena dia menjalankan bisnis tapi belum mengantongi izin, jalan duluan gitu, ya kan? Di tahun 2017 itu, tapi dia tetap berjalan. Nah, alokasi dana yang dikumpulin dia itu kita kan nggak tahu, katanya dia ke bisnis yang Paytrend itu ya, masukin ke bisnis Paytrend. Karena di Paytrend itu kan banyak fitur-fitur pengelolaan, pembayaran rekening listrik, pembayaran pulsa ya, apalagi perjalanan umroh. Nah, fiturnya itu bisnisnya itu yang kami menyediakan fitur-fitur itu tadi. Nah, tapi kenapa bisa uangnya bisa sampai nggak ada gitu? Kita juga nggak tahu uangnya Diperuntukkan untuk apa diperuntukkan untuk sebenarnya apa ya. gitu. Tapi itu apa ya ibaratnya kalau lu sendiri nih kan dia bilang kan pernah naik pesawat tuh sehari sampai 1.000 kali. 1.000 kali itu Kemana aja itu ya? Agak bingung. Temen pernah nggak naik pesawat gak usah 1.000 kali deh, 100 kali sehari, gak usah kan 100, 10 kali sehari loh, 10 kali. Pernah nggak? Itu mau tahu juga itu rute penerbangan apa itu yang dia jadwalin sendiri? Gua itu pernah satu hari itu nggak salah paling 3 atau 4 kali pernah. 3 itu ya. Pernah, aku pernah tuh. Nah itu karena kan transit kan. Transit, ya. Kalau transit boleh lah. Transit. Tapi itu aja udah kayaknya gimana gitu loh. 4 kali karena kan transit itu kan capek ya, harus pindah lagi. Kalau misalnya gak usah kan yang bandara yang besar ya, bandara yang kecil aja itu tetap capek karena kita harus pindah. Iya. Gitu loh, pindah pesawat gitu loh, dan itu memakan waktu. Iya, belum lagi ada delaynya. Iya. Gitu ya kan? Terus kita kan nunggu kan. Iya, Bayangin iya. aja kalau 1.000, waktu kita ini paling berapa jam? 24 jam. 24 jam. 24 jam itu full ya. Kalaupun kita mengikuti jadwal penerbangan, kita berjadwal, ya kan? Bukan berarti dalam 24 jam putaran satu hari itu kita terbang terus gitu. Makanya itu, tunggu ya, gak usah kan sehari 1.000, sebulan 1.000 aja masih gak logika, ya kan? Bener nggak boy? Betul ya. Gak logika juga 1.000. Kalau setahun juga gak logika 1.000. Dibayangin aja setahun itu ada 365 hari. Anggap satu hari itu minimal harus 3 loh dia naik pesawat. Iya. 3 kali ya. 3 kali. Terus kalau bisa 3 kali naik pesawat, dakwanya kapan tak? Atau dia bagian dari uji coba pesawat. Jadi pesawatnya berterbang, dia dulu yang ini tes pilotnya kan. Itu ya 1 jam itu ada berapa menit? 60.
1 jam 60 menit, Iya. 1 menit 60 detik, 1 jam 360 detik. satu jam Oh, itu, 1 jam 60 menit. 1 1 jam. menit 60 detik. 1 1 jam jam. 360 detik. Berarti 24 jam itu ada ribuan ya. Ribuan detik. Ribuan detik. Iya, 10 jam berarti kan ada 3.600. Iya. Ya kan 20 jam berarti ada 7.200. Ya kan 4 jam. Ya berarti harga pajak ada 2.500 detik. Iya. Berarti dengan kata lain kalau sehari 1.000-nya besar. 1 detik sekali Iya. besar. Nah, itu tadi ada yang mau diklarifikasi mungkin Ustaznya Ya, dengan mungkin 1.000-nya itu salah ya. mungkin ya. Atau lagi Menggebu-gebu, menggebu-gebu. menggebu-gebu menggebu-gebu jadi yang nggak masuk akal jadi seolah-olah masuk akal. Nah, mungkin karena terlalu menggebu-gebu. Nah. Bisa jadi kan seperti Iya, itu. bisa jadi. Terus ditambah lagi banyak orang yang keberatan dengan pondok pesantren yang ada sekitar 6.000 yang telah dikelola gitu ya kan. Termasuk yang di luar negeri bahkan di Kairo sendiri, bahkan ada salah satu ustaz nanya kan Kaironya itu yang di sebelah mana? Sebelah mana gitu ya kan? Masuk gang mungkin. Nah, karena dia tahu, karena dia belajar di sana, jadi memang benar-benar tahu Kairo itu ada pelosok-pelosok Bagian-bagian mana gitu ya. Itu di mana aja gitu Iya. loh. Makanya maksudnya gini, yang logika aja gitu loh, realistis aja gitu loh. Kalau seandainya memang ada impian membangun segitu, rumah tapis segitu, boleh, tetapi jangan seolah-olah itu Dijadiin, udah ada ya, udah berdiri gitu ya. Jadi kita kan juga bingung, ada 6.000 tetapi banyak kasus-kasus yang menimpa gitu loh. Bayangin aja kan tadi saya lihat dia ada hitungan secara bisnis. Kalau ada satu pesantren aja bisa menguntungkan 1 miliar, berarti 1.000 pesantren aja udah 1 triliun. Iya. Ya kan? Berarti sudah berapa? 6.000 pesantren berarti ada sekitar 6 triliun 6 per triliun. bulan loh itu. Iya. Nah itu belum ada yang terjadi ya. Mungkin dia lagi Itu planning, raksasa. tapi planningnya ini dibuat realistis gitu ya kan. Jadi seolah-olah bisnis yang pesantren yang sudah di planningnya itu sudah ada, sehingga kan ada investor mungkin tertarik untuk menginvestasikan dana ke situ, uangnya ada aliran masuk ya kan. Bisa jadi gitu ya. Jadi untuk menganalisanya itu kan memang perlu akuntabel ya. Itu memang harus benar-benar akuntabel. Nah, si YM-nya ini mungkin datanya tidak ada gitu. Data untuk diterbitkan ke publik itu nggak ada. Cuman dia udah ngomong duluan kemarin itu 6.000 pesantrennya itu sudah ada gitu ya kan. Nah, jadi orang pun terkaget-kaget ya. Terutama juga dengan Ustadz yang saat itu menggebu-gebu gitu kan, gebrak meja, butuh dana 1 triliun. Ya memang sih kalau seandainya logika sih bisa masuk juga. 1 triliun itu anggaplah ya masing-masing umat gitu ya menyumbang 1 juta gitu kan. Iya, benar. 1 juta tetapi harus ada 1 juta umat juga itu yang harus Nyumbang. jadi dapat sih 1 triliun ya. Pas kan? Iya. 1 juta jadinya Iya. kan. Tapi Dan umat itu harus 1 juta. Jadi 1 juta juga terkumpul ya. 1 T malam itu juga. Malam itu juga Harusnya ya. kan. 1 T kan. 1 T itu kan berarti 1.000 miliar kan. 1.000 miliar. Wow, fantastis loh. Hmm. Ya mungkin kalau dengan binomo kerjasama atau dengan Atau afiliator Mm-mm. binary option mungkin bisa. Atau terlambat untuk kolaborasi ya sama Iya mereka. mungkin bisa jadi karena mereka tuh kalau ditotal-totalkan bisa triliunan juga. Iya. Bahkan sampai robot trading. Robot Iya, trading itu benar. satu robot trading itu yang satu merek itu ada yang sampai 5 triliun, ada yang 1 triliun. Tetapi mereka bukan sebulan 2 bulan, itu udah bertahun. Iya. Jadi- Yang sangat disayangkan bahwa apa yang diusahakan YN ini kan sebenarnya dari umat untuk umat gitu ya. Jadi harusnya. Jadi mungkin menurut pemikiranku dana yang dia peroleh itu dialokasikan ke bisnis yang lain gitu, ya kan, bisnis yang nggak bisa menopang bisnis yang lain gitu ya. Artinya hampir-hampir kolaps gitu loh. Jadi dia gali lubang Ya, untuk atau dia pakai
sistem akuntansinya lemping lah gitu. Bisa. Nah jadi ya itulah ya yang saat ini kita juga nggak tahu apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Ustadz. Pada dasarnya dulu kenapa sih orang banyak yang menyukai ya Ustadz yang ini gitu ya? Karena kan dia bekas narapidana ya dulu ya, kasus penipuan nggak salah. Nah itu kan dia bebas, terus dia bertobat, dia jadi ustadz. Jadi orang banyak yang berkagum-kagum. Iya, ada simpati ya. Simpati. Terus ya jadi banyaklah followersnya, pengikutnya. Iya. Disitulah ustadz berpikir bahwasanya, oh ya bisa nih jadikan bisnis. Peluang ini gitu ya kan. Ya akhirnya sampai saat ini. Ya semoga lah ya ini yang kayak gini ini kasus-kasus ini cepat terselesaikan ya tadi. Iya. Semoga dengan kejadian ini bisa kita saling menyadarkan, mengingatkan gitu kan, ada sesuatu yang gak benar, ya sudah diselesaikan gitu loh. Jangan ditambah benar gitu loh. Jadi jangan membuat sesuatu yang tidak benar jadi benar. Iya, benar. Ya, kalau bisa, kalau udah salah ya akuin kesalahan. Iya. Ya lebih bagus karena kan penyandang status ustadz ya. Iya, iya. Sebaiknya sih harapan kita yang menyandang status ustadz gitu ya, berjalanlah di realnya yang sebenarnya gitu. Kalau memang tujuannya mau dakwah deh gitu ya. Atau dia memang mau membagikan perekonomian Islam, ayo umatnya diajak gitu, diajak dialog. Dan ini open management, jadi lebih transparan ya kan, dana umat itu harus transparan gitu. Nggak ada yang masuk ke apa bisnis ini ABCDE, akhirnya dana umat ini kepake, akhirnya dia nggak bisa memberikan laporan keuangan itu secara benar, transparan. Ya betul. Ya udah deh kalau begitu kita lanjutin nanti konten yang berikutnya. Jangan lupa terus ikutin konten kita di Saputra Official. Jangan lupa di subscribe, like, and komennya ya. Oke, dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.